Wabarakatuh. Di pertemuan yang pertama di materi sejarah kelas 12 kita akan membahas tentang Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah perang urat syaraf antara blok komunis dengan blok demokrasi untuk memperebutkan hegemoni internasional dan pengaruh ideologi. Amerika Serikat di blok demokrasi dan Uni Soviet di blok komunis. Maksudnya apa? Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat dan blok Barat merebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet di blok timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang, kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi adik kuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung, namun dalam banyak kesempatan mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan, utamanya pada negara-negara dunia ketiga, yang menyebabkan kekacauan di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini ciri-ciri Perang Dingin. Yang pertama adalah perlombaan senjata, yang kedua adalah persaingan ekonomi, lalu propaganda, dan kegiatan mata-mata. Nah, Perang Dingin juga ini diwarnai dengan perlombaan kekuatan militer, teknologi nuklir, dan pengiriman ekspedisi luar angkasa. Jauh lebih dari sekedar ingin membumikan sistem komunis ataupun liberal ke seluruh dunia. Amerika Serikat pun masing-masing berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru pasca kolonial untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Nah, awal Perang Dingin. Beberapa saat sebelum dan setelah Perang Dingin II selesai, yaitu tahun 1945. Pada tahun 1946, yaitu setelah terdengar ucapan PM Uni Soviet Joseph Stalin, perang akan terus ada selama masih ada negara kapitalis. Nah, ini. Lalu tahun 1947, ketika Uni Soviet ingin menjadi negara terkuat di Eropa untuk menggantikan posisi Jerman dan Prancis. Nah, sebagian berpendapat menyatakan bahwa Perang Dingin ini atau ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai sejak keduanya menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa sejak revolusi di Rusia pada tahun 1917 karena Soviet kemudian mengisolasi diri. Nah, gejala Perang Dingin itu adanya perpecahan sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Lalu tirai besi pada tahun 1945 dan 1946, Uni Soviet memutuskan hubungan antara negara-negara Eropa Timur yang didudukinya dengan negara-negara Barat. US dan SR mengorganisir kekuatan komunis dan menguasai Bulgaria dan Rumania. Berikutnya adalah politik BB dan BT. Politik pengepungan atau containment politik, blokade Berlin, lalu persenjataan kembali negara-negara barat, lalu ekspansi komunis di Asia, lalu proxy war di barat berkembang teori domino. Nah, mengendornya Perang Dingin adalah setelah terjadinya krisis Kuroba. Perubahan interblok Timur dan blok Barat Cina tidak loyal terhadap Uni Soviet. Albania tidak menghadiri Kongres Parnas Komunis di Moskow. Yugoslavia, Romania, Kuba, dan Finlandia. Dan pada tahun 1970, Uni Soviet dan Amerika Serikat melakukan perundingan pembatasan senjata nuklir terutama, lalu membatasi produksi peluru kendali. Ronald Reagan mengambil kebijaksanaan disebut dengan link harga, yaitu mengaitkan persetujuan pembatasan senjata dengan ekspansi Uni Soviet. Nah, akhir Perang Dingin. Perang Dingin baru berakhir setelah bubarnya Uni Soviet tahun 1990. Presiden Uni Soviet mengumumkan pembubaran Uni Soviet yang diikuti dengan kemerdekaan negara-negara bagiannya. Lalu Mikhail Gorbachev ingin memajukan negaranya terutama ekonominya dengan menganut sistem di barat. Nilai kerjasama global dan regional. Kerjasama antara negara dapat bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Perjalanan
sejarah hubungan internasional sejak Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin telah menimbulkan ketegangan dan penderitaan dan sikap saling mencurigai. Dalam kurun waktu tersebut telah mempercepat proses pendewasaan politik bagi negara-negara baru maupun negara yang terlibat dalam Perang Dunia dan Perang Dingin. Nilai politis yang didapat dari perang ini yaitu kerjasama mempengaruhi kehidupan dan stabilitas politik internasional dan regional. Perbedaan politik yang mengurus keperselisihan perlu dicarikan jalan keluarnya secara damai. Lalu tindakan ini dapat mendewasakan orientasi politik suatu negara, yaitu saling menghormati dan mengakui kepentingan politik negara dan pemerintah lain. Lalu nilai ekonomisnya apa nih? Nilai ekonomisnya yaitu merupakan suatu bentuk untuk memperoleh format tatanan ekonomi yang saling menguntungkan. Lalu kerjasama ini diperluas dengan berbagai sektor yang mendukung perkembangan ekonomi internasional seperti industri, pariwisata, inflek, transportasi, dan komunikasi. Untuk nilai keamanannya, yang pertama adalah organisasi internasional mampu menghambat lajunya perlombaan senjata. Lalu pergaulan internasional dan regional telah menyadarkan bangsa-bangsa untuk senantiasa menjadi stabilitas keamanannya masing-masing. Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Prancis menjadi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, geostrategis dan geopolitis membutuhkan stabilitas keamanan.